Sejak langit dan bumi diciptakan, desain kehidupan itu setahun 12 bulan. Kalau Anda ingin tahu ketentuan yang lurus dalam agama, dalam konteks ini disebut din. Din itu yang menunjukkan pada kebaikan. Din itu yang mengatur supaya tertata. Kenapa din itu dinamakan dengan din, kemudian disebut dengan Islam? Inna dina indallahil, seakan memberikan kesan Islam itu bukan cuma agama. Agama itu kan bahasa Sanskerta, tidak rusak kan? A-nya tidak, agama itu rusak. Menjaga supaya tidak rusak. Nah, din itu maknanya lebih daripada itu. Kenapa disebut Islam? Ingin memberikan kesan ketika Anda mengaku Muslim, agama Anda apa? Islam. Itu bukan sekedar nama. Tapi dengan Anda menjadi Muslim, mengikuti tuntunan Islam, maka menjaga Anda supaya hidupnya tertata. Supaya terarah. Hidup berkualitas. Makanya orang dulu masuk Islam itu hidupnya lebih berkualitas. Lebih baik. Silahkan cek. Kalau dia penuntut ilmu, pasti ilmunya meningkat, jadi lebih pintar, bahkan jenius. Kalau dia pebisnis, pasti ketika masuk Islam, dia tidak akan pernah kaya. Pasti. Tapi akan menjadi pribadi yang kebangetan kayanya. Betul, standar. Itu pebisnis Muslim itu kalau dagang, nggak pernah balik modal. Selalu balik untung. Betul. Kenal Abdurrahman bin Auf? Saya nggak akan tanya kenal di mana. Saya itu riset ilmiah. Ini dipertanggungjawabkan dan disidang oleh profesor-profesor di satu kampus. Singkatnya begini, saya riset perbandingan pra-Islam dengan pasca-Islam. Abdurrahman bin Auf, singkatnya saat masuk Islam, itu dalam bisnisnya yang berkah itu, kalau dikonversi ke sekarang, aset dan semuanya, itu nilainya 72.000 triliun. Elon Musk belum ada apa-apa. Dan baru turun kemarin jadi 2.800-an. Jeff Bezos 1.800-an triliun. Itu belum ada apa-apanya, baru kaya. Abdurrahman bin Auf itu kebangetan kayanya. Kebangetan. Kapaknya terbuat dari emas. Tapi masuk surga juga. Ya, daripada miskin gak jelas kan? Luar biasa. Jadi semua orang tuh jadi orang hebat. Terus yang tadinya itu angkuh jadi orang yang tegas. Yang sombong jadi tawadu. Semua berubah. Itulah Muslim. Jadi kalau hari ini ada yang mengaku orang Islam, kok bisa kata-katanya menjadi kotor? Kakinya melangkah pada yang tidak baik. Masa depan tidak tertata. Nggak tahu kegiatan apa yang mau dikerjakan. Berarti ada yang belum sempurna dalam keislamannya. Nah, ini yang menjadikan kita diminta oleh Al-Quran, coba tata supaya lurus. Dzalika dinul qayyim. Qayyim itu kan lurus, tegak, berkualitas, benar. Sifatnya disebut dengan qiyam. Orangnya qaim, yakum. Setiap mau sholat kita akan ada iqamah kan? Aqama yuqimu, supaya sholatnya benar, lurus, tertata, safnya lurus. Itulah Muslim. Itulah Muslim. Nah, singkatnya di ayat ini, gambaran cepatnya orang Islam itu mesti punya planning, konsep kegiatan yang jelas. Dalam mengatur waktunya, setidaknya dia punya program dalam setahun itu 12 bulan apa yang mau dikerjakan. Nanti akan ditarik ke harian. Makanya nanti akan dibagi ke dalam konsepsi waktu sholat. Itu setiap harinya. Tapi targetnya tahunan. Jadi Anda ini dalam setahun punya rencana apa? Kalau mau ditarik ke dunia dulu misalnya, ya coba. Dalam konteks Anda nih yang belajar mahasiswa. Dalam setahun ini apa yang mau dicapai? Kenapa yang dipilih kampusnya itu? Mau jadi apa ke depannya? Petakan, turunkan. Dibagi ke dalam 3 bagian minimal. Makanya minha arbaatun hurum. 12 dibagi 4. Berapa? 3. Jatuhnya per trimester. 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan, bagi 4 bagian, dievaluasi. Sudah tercapai belum? Tercapai belum? Apa yang harus dilengkapi? Apa yang harus dikurangkan? Target IPK berapa? Diturunkan. Bisnis demikian, dalam setahun evaluasinya bagaimana? Itu standarnya, itu paling rendah, paling standar. Nah, semakin tinggi lagi imannya, maka dia melampaui batas-batas dunia. Itu targetnya langsung akhirat.
Targetnya langsung apa? Akhirat. Jadi cara menyusunnya begini, mohon izin saya tidak bermaksud mengajari, hanya menuangkan apa yang Al-Quran berikan petunjuk kepada kita. Jadi kalau seorang muslim itu semakin tinggi imannya, semakin kuat imannya, semakin banyak amal solehnya, itu orientasi hidupnya, dia memasang target akhirat dulu, baru tarik ke dunianya. Itu ada di Quran surah 59 ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ghad di situ akhirat. Ghad di situ maksudnya akhirat. Ya, saya terangkan dengan ilmu nahwu dulu supaya cepat ya. Ya itu huruf panggilan disebutkan setidaknya 361 kali dalam Al-Quran. Itu memanggil yang mendekat, yang menengah dan jauh. Semua jarak, semua aspek. Jadi kalau Anda pergi ke Mekah, umrah atau haji, yang belum mudah-mudahan disegerakan, insya Allah. Dan tidak cukup dengan amin, nabung. Ya. Anda ada kesulitan, pengen dimintai bantuan, bilang aja, ya, nengok semua tuh. Yang dekat, yang menengah, yang jauh. Ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Ayyunya munada untuk menguatkan informasi, haknya mengingatkan tanbih. Kemudian alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran, itu untuk memanggil semua tanpa kecuali, tanpa sekat. Mau laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, melintasi status. Jadi Allah menginginkan semua hambanya tanpa kecuali. Yang punya jabatan, yang belum punya jabatan. Yang disebut kaya, yang disebut cukup. Yang disebut ustadz atau jamaah. Allah nggak bedakan. Sepanjang engkau beriman, kata Allah, mesti punya visi hidup. Dan sepanjang engkau beriman, mesti ingat akhirat tempat pulang. Karena setiap kita pasti akan pulang. Setiap kita pulang. Gak ada yang gak pulang. Karena hidup kita itu bukan di sini itu tugas. Pulangnya ke sini. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Nanti ke sini. Ini bukan tempat kita di sini. Sadari itu kita terus sedang bertugas. Fil ardi itu membawa misi. Pulangnya akhir. Makanya disebut di Quran dengan mayyit. Quran surah 39 ayat 30. Innaka mayyitun. Mayyit itu kalau pakai tasydid itu yang akan meninggal. Ya, yang akan wafat. Wafat itu gerbangnya. Artinya menjalani masuk gerbang itu untuk masuk ke tempat yang baru. Itu yang abadi. Sedikit-sedikit lompatnya. Ini ada mayyit begini. Ada mayit. Itu beda. Kalau mayyit pakai tasydid itu masih hidup. Tapi akan meninggal. Jelas? Yang akan meninggal. Apa yang menyebabkan dia kemudian meninggal? Ajal tiba. Quran surah 7 ayat 34. Walikulli ummatin ajal. Ketika ajal tiba, apa yang menjadikan kemudian dia wafat? Maut yang datang. Ini semua yang terkorelasi. Ketika datang maut, dia mengambil tasdidnya nih. Ini bukan ilmu takatik ya. Ini seakan ini rohnya ini diambil maut. Siapa yang ditugaskan? Malakul maut. Quran surah 32 ayat 11. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Maut. Ketika ini diambil jadi sukun. Nah kalau sudah mayitun meninggal. Kenapa pakai sukun? Sukun itu dari kata sakinah. Sakinah itu tenang. Usahakan kalau meninggal itu usahakan yang tenang. Yang nyaman. Yang husnul khatimah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hei jiwa-jiwa yang tenang. Ya makanya dulu orang Jepang saja. Waktu bikin film kartun itu dan ditulis dalam tadinya komik ya. Susuke Watanabe itu 96 pernah membuat komik namanya Dragon Ball itu. Yang kemudian difilmkan. Itu kalau Piccolo di Kamehameha sama Son Goku. Kemudian mati. Di atasnya ada bulatan kan. Pernah inget gak? Saya nggak suka film, nggak suka nonton. Cuman saya suka riset. Kenapa begini, kenapa begitu. Bayangkan. Orang belum beriman saja sudah sadar. Kalau mati itu ada bulatan di atasnya tuh. Sukun. Semakin tinggi imannya. Dan dia sadar. Ya ayyuhalladzina. Pakai alladzina. Kita ini akan wafat. Dipanggil oleh Allah imannya. Dipanggil. Harus punya visi.
Baik engkau yang merasa imannya itu, maaf, lemah sehingga jauh dari Allah. Ya,